Entah apa yang sudah terjadi pada diriku. Apakah saat ini aku sudah mati? Dengan pelan membuka mata, samar-samar kulihat sebuah pemandangan yang sangat asing. Aku berada di sebuah ruangan yang sangat bersih dengan dinding berwarna putih. Aku merasakan sakit di sekujur tubuh, seluruh sendi-sendi terasa ngilu. Aku tersentak kaget ketika melihat sebotol infus yang menggantung di sebelah kiri. Aku merasakan ada keanehan pada diriku. Ternyata pakaianku juga berubah, tidak mengenakan kain lagi. Aku seperti sedang berada di rumah sakit. Apakah aku sudah kembali ke duniaku yang sesungguhnya? Aku masih belum percaya pada kenyataan ini, karena rasanya sangat cepat. Padahal aku belum menemukan jalan keluar dari igir keramat. Tangan kananku meraba rambut, ternyata tidak gondrong lagi. Rambutku tidak disanggul. Dalam kebimbangan dan rasa bingung pada perubahan yang kualami, tiba-tiba seorang wanita nyelonong masuk menemuiku, memelukku dengan erat sambil menangis. Wajah seorang wanita yang sekian lamanya kulupakan. "Arya, kamu kembali, nak. Ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu." Wanita itu ternyata ibuku yang sudah berpisah entah berapa lamanya. "Ibu," aku membalas pelukannya dengan erat sambil menangis dalam pelukannya. Sekian lamanya aku terjebak dalam dunia yang aneh dan ajaib. "Arya, kemana saja kamu selama ini? Kamu membuat ibumu cemas." Ibu memaksa agar aku menjawab pertanyaan, namun aku masih ragu untuk menceritakan pengalamanku yang tidak masuk akal. Kenapa aku di sini? Aku merasa heran dengan keberadaanku yang tiba-tiba terkapar tidak berdaya di rumah sakit. Padahal sebelumnya aku masih berada di igir keramat berburu menjangan bencana. 3 hari yang lalu, teman Om Danang menemukanmu tergeletak tidak berdaya di perbatasan. Selama menghilang, Om Danang selalu mengerahkan teman-temannya mencarimu. Aku terdiam membayangkan kejadian beberapa hari yang lalu pada saat pertemuanku dengan Batara Kala yang sangat mengerikan. Ketika aku terdiam, tiba-tiba Kak Nur dan Ayah masuk ke ruangan. Ayah langsung memelukku sambil menangis. "Kamu membuatku hilang harapan. Aku sama sekali tidak percaya kamu bisa hilang dari rombongan. Cukup sampai di sini perburuan yang menjadi kegemaran kita." Ayah dengan terbata-bata berkata padaku, "Kamu selalu bandel dibilangi. Berkali-kali kuperingatkan agar tidak berburu, tapi kamu tetap saja ngotot. Seperti ini kan kejadiannya, menyusahkan orang saja. Untung kamu ditemukan selamat." Kak Nur marah-marah sambil mendekapku dengan erat. Ia sangat mencemaskan keselamatanku. "Yah, Ibu, aku minta izin untuk kembali ke sana karena aku ingin menjemput anak dan istriku." Mendengar ucapanku, semua yang ada di ruangan itu menjadi bingung dan heran. Mereka hanya bisa saling pandang dengan mulut menganga. "Mau kemana lagi?" Ibu menggoyang-goyang tubuhku dengan kencang sambil memandangku tajam sekali. "Kamu jangan bercanda. Perbuatanmu selama ini sudah membuat kami semua cemas." Kak Nur berkata dengan nada mengancam. Ibu menjadi bingung dan bersedih. Om Danang masuk ke ruangan dengan membawa seorang lelaki bersurban. "Syukurlah kamu sudah sadar. Kamu pingsan lama sekali." Om Danang menyapaku sambil memelukku dengan erat. Bagaimanapun juga, ia orang yang paling merasa bersalah dengan adanya kejadian ini. Semua ini terjadi karena ide darinya. "Siapa dia, Om?" "Dia Ustadz Jafar. Kedatangannya kemari untuk melihat keadaanmu." Om Danang memperkenalkan laki-laki yang dibawanya. "Apa pengalaman yang kamu dapat dengan menghilang selama 2 bulan?" Ustadz Jafar bertanya padaku. Mendengar pertanyaannya, aku merasa heran. 2 bulan? Aku memandang wajah Ustadz Jafar yang terlihat sangat tenang. "Ya Arya, 2 bulan yang lalu kamu menghilang dari rombongan
ketika kita sedang berburu. Om Danang menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum aku hilang dari rombongan. Tidak mungkin 2 bulan. Apa maksudmu? Ayah ikut berbicara karena merasa heran dengan jawabanku. Apanya yang tidak mungkin, nak? Ustadz Jafar memperjelas pengakuanku. Aku hidup dengan tenang dan damai di Lokananda. Aku mempunyai 3 orang istri dan 2 orang putra. Ketika aku kembali ke sini, istri ketigaku sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Tidak mungkin cuma 2 bulan. Aku merasakan sudah menjalani hidup hingga bertahun-tahun di sana. Keadaan menjadi tegang dengan ceritaku. Semua yang berada di ruangan itu menjadi bingung dan semakin tidak mengerti. Om Danang meminta kepada Ustadz Jafar menerawang tubuhku dan segera mengobatinya. Ustadz Jafar memejamkan matanya sambil mulutnya membaca ayat-ayat suci. Tangannya menggerak-gerakkan tasbih. Tasbih warna putih ditaruh di dadaku, lalu Ustadz Jafar membuka matanya dengan pelan. Tidak terjadi apa-apa. Dia sehat jasmani dan rohani. Tidak ada gangguan apa-apa dalam jiwanya. Tidak ada gambaran apa-apa. Ustadz Jafar berkata kepada Om Danang dan seluruh keluargaku yang berkumpul bahwa aku dalam keadaan baik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah dia berbohong? Om Danang meminta agar Ustadz Jafar mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berbohong, bisa jadi apa yang dikatakannya benar. Ustadz Jafar menjelaskan ucapannya, membuat semua yang ada di ruangan itu menjadi semakin bingung dan penasaran. Aku menjadi semakin tidak mengerti. Aku jadi bingung. Ayah ikut berbicara. Anak Anda mengalami kejadian yang aneh yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Semua itu rahasia ilahi. Ustadz Jafar dengan bijaksana menerangkan tentang diriku yang sedang membuat mereka kebingungan. Aku tidak bisa membantu apa-apa selain berdoa bagi kesembuhannya. Aku mohon setelah sembuh dan keadaannya kembali pulih, bawalah dia ke tempat di mana dia ditemukan. Di sanalah kalian semua akan menemukan jawaban. Ustadz Jafar memberi saran agar aku dibawa ke tempat di mana aku ditemukan. Kemudian Om Danang mengantar Ustadz Jafar meninggalkan rumah sakit. Sementara Ibu dan Kak Nur menjagaku dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Mereka merasa takut aku akan pergi lagi. Seorang wanita cantik berpakaian dokter mendekatiku sambil menebarkan senyuman yang manis. Ibu dan Kak Nur mengikutinya dari belakang. Apakah ada kelainan pada anak saya, Dok? Ibu bertanya kepada dokter untuk mengetahui seberapa parah penyakit yang kuderita. Tenang saja, Bu. Tidak ada apa-apa pada anak ibu. Anak ibu dalam keadaan normal. Sakit yang dideritanya hanya sebagian tubuh yang terluka. Ada luka memar di dadanya, seperti terkena benturan yang sangat keras. Ibu tenang saja, anak ibu dalam keadaan baik kok. Dokter itu menenangkan perasaan ibu dan Kak Nur. Aku berpikir, apakah luka memar di dada ini seperti yang baru saja diucapkan dokter akibat benturan keras ketika terlempar dari Igir Keramat oleh perlakuan Batara Kala? Aku merenung dan menduga-duga saja. Masalahnya, sakit yang kurasakan sama persis dengan luka yang kuderita akibat pertaruhanku dengan Batara Kala. Kondisi anak Anda sudah membaik, tinggal menunggu pulih saja. Dokter itu berkata setelah memeriksa luka yang kuderita. Kira-kira sampai kapan, Dok? Aku bertanya untuk memastikan kapan keluar dari rumah sakit ini, soalnya seperti terkekang dan tidak bebas. Sabar dulu dong, Mas. Tunggu sampai Anda benar-benar sembuh. Dokter itu membalikkan badannya lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan. Pagi yang cerah. Sebuah mobil mewah melaju dengan kencang menyusuri jalanan berliku menuju sebuah pegunungan. Semakin lama, jalan yang dilalui semakin menanjak dan sepi. Teman Om Danang mengemudikannya dengan lincah dan berani. Semakin jauh ke pegunungan, jalanan berubah. Mobil tidak dapat melaju dengan kencang karena jalannya penuh dengan kerikil tajam dan berlubang. Teman Om Danang
sangat berhati-hati mengemudikan mobilnya, takut tergelincir ke dalam jurang. Mereka ingin mengantarku ke tempat di mana aku ditemukan sesuai dengan perintah Ustadz Jafar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi pada diriku. Kenyataannya, Ustadz Jafar tidak bisa menerawang jika pada saat hilang aku sedang berada di alam gaib. Mobil yang kunaiki dengan pelan memasuki sebuah gapura yang berarti memasuki sebuah desa baru. Aku terhentak kaget melihat pemandangan yang terpampang di desa itu. Desa itu sangat indah dan mempesona. Sawah yang terpetak-petak dengan padi yang masih hijau nampak lekat sekali di hati. Aku seperti mengenali wajah desa ini. Setelah kuamati dengan seksama, walau banyak perubahan, tapi aku masih tetap bisa mengenali bentuk desa itu. Om, bukankah tempat ini namanya Dukuh Selo? Aku bertanya kepada teman Om Danang yang mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Loh, kok Mas tahu? Benar kan Om? Ya, di desa inilah kamu ditemukan warga desa. Teman Om Danang menceritakan tentang desa itu, warganya yang guyub rukun. Sepintas ketika aku menoleh ke kiri, pandanganku menangkap sebuah wajah yang tidak asing di mata, sebuah wajah yang sangat kukenali. Berhenti Om. Teman Om Danang kaget dan langsung ngerem mendadak, membuat semua penumpang yang duduk di belakang menjadi kaget. Aku langsung keluar dan mendekati wanita muda yang sedang berjalan searah dengan mobil teman Om Danang. Dinda Betari, aku memanggil wanita yang mirip sekali dengan Betari. Dan aku yakin ia pasti istriku. Wanita itu nampak ketakutan sekali, mundur beberapa langkah. Dinda Betari, aku yakin kamu adalah Betari, istriku. Aku mendekatinya, yang tetap menjauh menjaga jarak. Ayah dan ibu memanggilku untuk kembali ke mobil, tapi aku merasa yakin wanita itu pasti Betari, karena wajah dan bentuk tubuhnya sama persis, hanya pakaiannya saja yang berbeda. Maaf, namaku Asih. Anda pasti salah orang. Wanita itu tetap tidak mau mengaku jika dirinya Betari. Aku menjadi kecewa karena ternyata istriku sudah mengingkariku. Aku tetap memaksanya agar mengakui bahwa dialah Betari. Ayah dan Om Danang turun dari mobil, membujukku, namun aku tetap bersikeras jika dia Betari. Dinda, kamu bohong. Ini aku, Arya Seta suamimu, masa kamu sudah lupa? Aku semakin mendekatinya walaupun dia nampak ketakutan sekali. Tiba-tiba wanita yang mengaku bernama Asih menjerit minta tolong sambil berlari meninggalkan tempat itu. Karena merasa dikecewakan, aku tidak tinggal diam. Secepat mungkin aku mengejar wanita itu walaupun ayah dan Om Danang berteriak-teriak memanggilku. Wanita itu lari sambil menjerit minta tolong. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga harus bisa menangkapnya dan membuktikan firasatku benar. Wanita itu menyusuri jalan setapak menuju sebuah bukit. Walaupun dengan nafas yang tersengal-sengal, aku tetap mengajar wanita itu. Rasa capek dan lelah tidak kuhiraukan. Yang penting bisa menangkap wanita yang terus berlari sambil menjerit-jerit. Anehnya, suara jeritannya seperti tidak ada yang mendengarnya. Walaupun ia berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun warga yang datang menolongnya. Wanita yang mengaku bernama Asih itu menabrak lelaki setengah baya, kemudian bersembunyi di belakang badannya. Aku memberanikan diri mendekati laki-laki setengah baya yang nampak marah sekali dengan kelakuanku. Siapa sampean? Berani-beraninya mengganggu anakku. Laki-laki itu mengaku sebagai ayahnya. Mendengar pengakuan bapak itu, aku menjadi ragu. Yang ku tahu, kedua orang tua Betari sudah meninggal akibat gempa. Bapak ini siapa? Berani-beraninya bapak mengaku sebagai ayah dari istri saya. Padahal istri saya itu hidup sebatang kara. Hanya saya yang dia punya. Mendengar ucapanku, laki-laki itu tertawa terpingkal-pingkal, mungkin menganggap jika aku sudah gila. Sampai ini tidak waras ya. Semua warga di Dukuh Selo ini tahu. Asih ini anakku. Dia masih gadis. Laki-laki itu tertawa mengejek, tapi aku masih tetap belum yakin dengan keterangan darinya. Ayah dan Om Danang tiba di tempat itu dengan nafas yang ngos-ngosan. Bapak jangan bohong, saya yakin dia Betari. Di desa inilah dulu kami menikah.
Aku semakin yakin jika Asih itu Betari. Mungkin dia sedang menyamar untuk menguji kesetiaanku. Sampean ini sebenarnya siapa? Sampean berani menyebut nama leluhur kami dan mengaku sebagai suaminya. Hati-hati lo, bisa kualat. Mendengar ucapan bapak itu, Danang dan ayah masih terdiam, belum bisa berkata apa-apa. Aku mendekati laki-laki setengah baya itu, memastikan jika aku Arya Seta, suami Betari. Bapak masih belum percaya. Saya bisa membuktikan semua ucapan saya pada Anda. Aku membusungkan dada untuk memastikan kepada laki-laki itu bahwa aku sangat tahu dengan keberadaan Betari. Apa yang sampean tahu tentang leluhur kami? Laki-laki itu merendahkan nada bicaranya. Mungkin percaya padaku setelah aku bersedia membuktikan kebenaran ucapanku. Namaku Arya Seta Kumara. Saya pernah hidup di Lokananda menjadi putra Prabu Mesatirta dan Ratu Diasantika. Ketika saya pulang berburu, saya bertarung dengan Sindugara dari Grojogan Sewu, dan saya kalah. Betari menolong saya dan dibawa ke Dukuh Selo ini. Aku menceritakan pengalamanku tentang pertemuanku dengan Betari. Laki-laki itu terlihat gemetar mendengar ceritaku. Dia seorang janda, suaminya bernama Alugara yang kemudian berubah wujud menjadi sebuah senjata. Gempa yang melanda desa ini membuat kedua orang tuanya meninggal. Ayah dan Danang hanya bisa melongo mendengarkan aku bercerita, sementara laki-laki itu tetap diam sambil merenung. Baiklah, jika begitu kita ke rumah saja. Kita lanjutkan perbincangan di rumah. Monggo. Laki-laki itu mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Ayah dan Danang mengikutiku dari belakang.